Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya muliakan, saya hormati para sahabat Nurul TV dimanapun antum semua berada. Mudah-mudahan kita dirahmati dan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dari setiap apa-apa saja yang merugikan kita. Baik, salawat beserta salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana kita berada pada bulan yang mulia, bulan kelahiran beliau. Mudah-mudahan dengan kita memperbanyak sholawat dan memperjalankan syariat Nabi Muhammad SAW, kita tergolong orang-orang yang mendapatkan syafaat beliau nanti di akhirat kelak. Baik sahabat Nurul TV yang dirahmati oleh Allah, kembali lagi kita di dalam video tanya jawab seputar fikih. Maka hari ini ada 3 pertanyaan yang sampai kepada saya, kepada kami. Pertanyaan yang pertama yaitu, apa hukumnya rambut yang sudah terpotong? Apakah dia termasuk aurat ataukah tidak? Dan bagaimana jikalau ketika sebelum mandi wajib rambut itu lepas sendiri? Baik, pertanyaannya seputar rambut perempuan. Maka perlu digarisbawahi, hanya rambut perempuan saja itu merupakan aurat ketika di hadapan laki-laki yang bukan mahram. Adapun rambut laki-laki itu tidak ada aurat sama sekali. Baik, maka bagaimana jikalau rambut perempuan tersebut sudah dipotong? Jikalau rambutnya masih di kepala, ditampakkan di depan laki-laki yang bukan mahram, maka hukumnya menjadi haram karena memperlihatkan aurat. Lalu bagaimana rambut yang sudah dipotong? Nah, di sini para ulama berbeda pendapat di dalam masalah rambut yang sudah dipotong ini. Dalam mazhab kita, mazhab Syafi'i, tidak mengapa hukumnya, tidak berdosa jikalau rambut itu sudah tergeletak ataupun sudah terpotong. Maka pemilik rambutnya tidak berdosa, mau laki-laki maupun perempuan. Baik. Akan tetapi disunahkan di sini baqayal adami yusannu ayyudfan. Sisa-sisa ataupun lepasan dari manusia, dari rambut, kuku, kulit, maka itu disunahkan untuk tidak terlihat. Artinya bagaimana? Kita kubur ataupun kita simpan. Maka itu cara yang lebih baik. Nah, tapi yang di sini perlu ditekankan, ma'asyiral hadirin, dalam mazhab Hanafi pun ternyata ada yang berpendapat bahwasanya rambut itu aurat, mau dia masih nyambung ke kepala ataupun sudah terpotong. Maka jikalau tetap ditampakkan rambut yang sudah terpotong itu, dibiarkan saja, tidak disimpan atau dipertontonkan dengan laki-laki yang bukan mahram, maka hukumnya berdosa pemilik rambut tersebut. Baik. Akan tetapi di sini mazhab Syafi'i mengatakan tidak menjadi aurat lagi rambut yang sudah terpotong. Lalu bagaimana jikalau seseorang itu mandi wajib, dia mandi janabah, tapi sebelum mandi dia rambutnya lepas sendiri? Baik, di sini kita mengambil pendapat Al-Imam An-Nawawi di dalam kitab beliau Radhatut Thalibin. Beliau mengatakan, walau ghassala badanahu illa sya'ratun aw sya'rat thumma natafaha, qala al-Mawardi in kana al-ma'u wasala asluha ajza'ahu wa illa lazimahu isaluhu ilaihi. Wa fi fatawa Ibn Sabbagh yajibu ghuslu ma dhahar wa huwal asah. Wa fil bayan wajhan ahaduhuma yajib wa tsani la li fawati ma yajibu ghusluhu kaman tawaddaa wa taraka rijlahu faquti'at wallahu a'lam. Baik. Jikalau seseorang itu yang mandi janabah, mandi hadas besar, itu menyiram badannya kecuali sehelai atau beberapa helai rambut tidak tersiram dengan air. Lalu kemudian dia cabut rambut tersebut, yang tidak terkena air tadi dia cabut. Maka apakah rambut yang dia cabut tadi harus dikenakan air atau tidak? Baik, kata beliau, jikalau
eh, tempat akar rambut tadi itu terkena air, rambutnya sudah hilang tapi akarnya, ya, akar rambutnya itu terkena air, maka sahlah mandi janabahnya. Akan tetapi jikalau rambut yang lepas tadi, ya, itu lepas sendiri, maka makruh, maka tidak mengapa. Ya, maka tidak mengapa, tidak disiram. Karena itu sudah tabiatnya lepas sendiri. Akan tetapi jikalau dilepaskan dengan sengaja, maka di sini ada khilaf ulama. Kata beliau harus disiram juga. Rambut yang sudah lepas atau kuku yang sudah dipotong harus disiram juga. Ada lagi yang mengatakan tidak mengapa, hukumnya makruh saja. Maka jalan tengahnya di sini ialah kuku yang kita potong, atau ketika kita ingin memotong kuku ataupun memotong rambut, hendaklah jangan ketika berhadas besar. Jikalau mau memotong, maka sesudah mandi hadas besar, silakan kita untuk memotong kuku dan rambut. Baik. Nah, di sini ada khilaf ulama yang mengatakan, kata mereka tidak wajib lagi rambut tadi disiram atau kuku tadi disiram dengan air ketika mandi hadas besar. Karena ya sudah hilang, karena sudah terlepas dari anggota tubuh kita. Mau itu sengaja ataupun tidak sengaja. Tapi ada juga yang mengatakan kalau sengaja harus disiram. Tapi kalau dilepaskan dengan tidak sengaja, berlepas sendiri, maka tidak wajib dimandikan juga. Ya, bagi jalan tengahnya kita harus memotong kuku ataupun menyisir rambut setelah mandi hadas besar. Maka itu lebih aman. Baik. Pertanyaan yang kedua, ma'asyiral hadirin, yaitu bagaimana hukum sholat di dalam kebisingan. Karena tetangga, ya, mengadakan acara, yaitu dengan menghidupkan alat musik terlalu keras, sehingga tetangga yang lainnya ketika sholat terganggu. Maka apakah sah sholat di dalam kebisingan tersebut, ataukah harusnya kita pindah tempat? Baik. Ma'asyiral hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jatinya kita itu sholat haruslah di tempat yang tenang ataupun di kondisi yang sunyi, ya, agar apa? Agar khusyuk dan mendapatkan pahala yang sangat besar karena kekhusyuan kita. Baik. Akan tetapi jikalau situasinya begitu, maka tidak mengapa sholat di dalam kebisingan, maka sah-sah saja sholatnya, ya. Di dalam keramaian, ketika ada suara yang yang membeludak, ya, begitu juga sholat di tengah-tengah pasar, sholat di toko yang memang lalu lalang kendaraan, ya, sangat berisik, maka sholat kita hukumnya sah. Hanya saja di sini pahalanya kurang. Kenapa? Karena kebisingan dan keributan itu mencegah kekhusyuan kita. Ya, sebagaimana kata sabda Rasulullah SAW, bahwasanya apa saja yang membuat kekhusyuan kita itu hilang, maka harus dihindarkan. Apa saja yang mengurangi pahala sholat, maka itu harus dihindarkan. Bahkan Rasulullah SAW pun dalam hadisnya bersabda, ya, jikalau datang disuguhkan kalian makanan, ya, fabda'u bihi, kata Rasulullah, maka makanlah dulu baru sholat. Ya, kenapa? Agar ketika kita sholat tadi tidak terpikir lagi dengan makanan tadi, ya, karena sudah kita makan. Baik, begitu juga berkurangnya pahala sholat dengan berkurangnya kekhusyuan. Maka kata Rasulullah di dalam hadis Bulughul Maram, ya, Bulughul Maram, di dalam syarahnya I'lamul Anam Syekh Nuruddin Atar, beliau menyebutkan yaqta'us sholatul mar'ah al-ahid al-haid wal kalbu, ya. Rasulullah SAW bersabda, memutuskan sholat jikalau lewat di hadapan kita seorang perempuan yang sudah baligh dan binatang anjing. Baik. Dalam ungkapan hadis ini disebutkan bahwasanya
ada makhluk-makhluk ataupun gangguan-gangguan yang bisa mengganggu kita sholat, terutama ya perempuan yang sudah baligh. Ketika yang sholat ini laki-laki, maka lewat di depannya perempuan yang sudah baligh, maka itu bisa menimbulkan fitnah, ya, maka itu bisa mengurangi kekhusyuan. Begitu juga binatang yang lewat, ya, kalau dalam hadis ini seperti anjing ataupun binatang apapun yang mengganggu kita sholat, ya, dengan suaranya atau dengan gerak-geriknya, ya, dengan sosoknya, bisa mengagetkan kita dan bisa mengurangi pahala khusyuk kita, maka sholat kita akan berkurang pahalanya. Jadi jikalau kita sholat dalam kebisingan, kalau kita tidak bisa pindah tempat, maka tidak mengapa kita sholat di situ, asalkan rukunnya sesuai, maka sholat kita sah, walaupun pahalanya berkurang karena menipisnya ataupun sedikitnya khusyuk di dalam sholat kita karena terganggu dengan hal yang sudah disebutkan tadi. Ya, baik. Masyaallah hadirin, maka lanjut kita ke pertanyaan yang ketiga, yaitu bagaimana hukum kami jikalau mengadakan acara, yaitu sekeluarga memakai konde. Ya. Maka apa hukum konde tersebut? Apakah haram ataukah tidak? Baik. Masyaallah hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, adat istiadat di suatu daerah ataupun budaya di suatu negeri, maka syariat pun syariat pun mengizinkan kita untuk menjalankan budaya atau adat istiadat tersebut selagi tidak bertentangan dengan syariat kita, ya. Maka syariat pun menganjurkan, ya, jangan sampai ditinggalkan adat istiadat ataupun budaya yang telah menjamur di suatu negeri atau di suatu daerah. Nah, termasuklah kita, ma'asyiral hadirin, konde itu termasuk adat di dalam Indonesia, ya, budaya Indonesia. Akan tetapi apakah konde ini ada di dalam syariat, dibolehkan atau dilarang? Apakah konde ini adat yang dilarang oleh syariat karena bertentangan dengan syariat ataukah tidak? Baik. Kalau kita teliti lebih lanjut, konde itu ternyata dibuat dengan rambut manusia. Ya, kebanyakan begitu konde. Dan juga jikalau ditancapkan ke kepala, maka seolah-olah itu adalah rambut kelihatan asli. Nah, di sini para kiai-kiai kita pun, mereka pun mengatakan konde ini sama seperti menyambung rambut. Baik, wisalus sya'ar itu diharamkan di dalam syariat kita. Menyambung rambut, ya, itu diharamkan di dalam syariat kita, tidak diperbolehkan. Ya, maka dalilnya di sini disebutkan mau konde atau wig dan sejenisnya, mau itu rambut asli atau rambut palsu, imitasi, ya, maka hukumnya di sini sama-sama haram. Baik, kita bacakan dalilnya yang telah disebut oleh di dalam kitab Busrul Karim, ya. Wahasiluhu anna waslul mar'atu sya'roha bi sya'ri najisin au sya'ri adamiyin haramun mutlaqon sawa'un kana tahiran am najisan min sya'riha au min sya'ri ghairiha bi izni zauji awis sayyid amla wa amma wasalaha bi sya'rin tahirin min ghairi adamiyin fa in adzina fihi zauju awis sayyidu jaza wa illa fala kama yu'khazu jami'uhu min Imam Romli wasyaubari. Baik, hasil dari pembahasan penyambungan rambut yaitu apa? Bahwasanya jika perempuan itu menyambung rambut dari rambut yang najis, dari bulu hewan, ya, atau dari rambut manusia, maka ini haram mutlak, mau itu diizinkan suami atau tidak diizinkan suami, ya.
Walaupun dalam hal lain sesuatu yang haram yang tidak diperbolehkan, tapi atas izin suami dibolehkan. Tapi tidak dengan penyambungan rambut ini. Jadi kalau rambut itu rambut dari najis ataupun rambut manusia, maka ini tidak ada khilaf ulama yang mengatakan boleh. Maka mayoritas ulama mengatakan tidak boleh, hukumnya haram mutlak, ya tanpa khilaf. Mau itu diizinkan suami atau tidak, mau itu diizinkan kalau budak ini diizinkan majikannya atau tidak, ya. Akan tetapi, jikalau perempuan ini menyambung rambutnya dengan rambut yang suci atau bukan dari rambut imitasi rambut buatan dan bukan dari bulu yang najis, bukan dari rambut manusia, maka dibolehkan dengan izin suami. Dengan tujuan apa? Berhias, mempercantik di hadapan suami. Maka di sini sebab bolehnya? Apa sebab bolehnya? Sebab bolehnya suami mengizinkan untuk berhias untuk suaminya. Maka diperbolehkan. Atau seorang budak itu diizinkan seorang hamba sahaya diizinkan oleh majikannya untuk berhias menghadap majikannya dengan memakai rambut palsu. Maka dibolehkan. Akan tetapi jikalau perempuan itu memakai konde untuk tampil di depan laki-laki di halayak umum, ya, bukan di depan laki-laki, di depan suaminya saja, tapi di halayak ramai dipertontonkan oleh laki-laki yang bukan mahram, maka disinilah tetap hukumnya haram. Ya, pertama haram dari segi dia menyambung rambut, ya, begitu juga kedua dari segi dia mempertontonkan, ya, keelokannya ataupun bersolek untuk orang yang bukan mahram. Baik, maka dari itu boleh perempuan memakai wig atau rambut palsu dengan catatan bukan rambut manusia dan bukan dari bulu yang najis, rambut yang najis. Begitu juga dengan izin suami karena bersolek, bercantik-cantik, berhias untuk suami, ya. Maka jikalau hilang 3 syarat ini, maka hukum memakainya haram, ya. Baik, 3 pertanyaan ini insya Allah yang bisa kami jawab, ya. Mudah-mudahan apapun yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang diperintahkan oleh Rasulullah kita jalankan, dan apapun yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya kita jauhi. Baik, saya mohon pamit dulu, saya undur diri. Mohon maaf jikalau ada kesilapan dan salah kata. Kepada Allah Subhanahu wa taala kami mohon ampun. Usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fadal muttaqun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.